wash your hands 500 times? Hey, Asperger! Here's a treat, you little shit. Film dibuka dengan menampilkan dua pesawat luar angkasa yang sedang kejar-kejaran. Tiba-tiba salah satu pesawat membuka sebuah portal dan memasukinya untuk melarikan diri. Namun ternyata pesawat itu telah mendekati bumi. Dan pemilik pesawat tersebut adalah dari ras alien yang dikenal sebagai Predator. Dikarenakan pesawatnya rusak, sang Predator pun turun menggunakan kapsul sebelum pesawat itu terjatuh. Sementara itu di hutan Meksiko, kita diperlihatkan seorang penembak jitu yang bernama Quinn, di mana dia sedang dalam misi untuk menghabisi beberapa anggota kartel. Dan tepat saat dia menembak, tiba-tiba pesawat milik Predator tadi akhirnya jatuh dan membuat Quinn sampai mencolot. Setelah tersadar, Quinn pun langsung menyelidiki lokasi kecelakaan. Dan ia menemukan beberapa peralatan besi milik Predator. Tak lama datang rekan setimnya yang bernama Duper. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari atas pohon dan melihat tim lainnya yang tergantung dengan keadaan sangat mengenaskan. Thanks. Lalu sang Predator pun muncul, namun tanpa diduga armor milik Predator yang dipasang di lengannya tiba-tiba aktif dan menembakkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian Quinn pun mendapatkan semacam bola magnet kecil. Setelah itu Quinn pun pergi. Tak lama kemudian, tim khusus yang dipimpin oleh Traeger tiba untuk mengevakuasi pesawat dan mengambil jasad Predator. Fucking you up their idea of tourism. It's not from here. You want it. Pagi harinya, Quinn tiba di kota terdekat dan menyuruh semua orang di bar untuk pergi dengan menunjukkan senjatanya. Lalu dia membayar pelayan bar untuk mengirimkan tasnya ke rumah putranya. Dan ketika dia menyadari bahwa benda bulat itu bisa membuatnya tidak terlihat, kemudian Quinn pun menyembunyikan benda itu dengan menelannya. Hey, let's go. Singkat cerita, terlihat putra Quinn yang bernama Rory yang sedang berada di rumah. Ia mendapat paket kardus besar dari Quinn ayahnya. Military designation. Sementara itu di tempat lain terlihat 3 agen khusus mendekati seorang wanita yang bernama Dr. Brackett, di mana agen itu langsung menyuruh ikut dengan mereka tanpa memberikan penjelasan. Kemudian saat berada di dalam mobil, mereka menunjukkan foto sosok Predator. 87, 97 are increasing in frequency. Malam harinya, ibu Rory yang bernama Emily membawakan beberapa topeng untuk Rory agar dia bisa berpartisipasi dalam pesta Halloween yang akan diadakan di kompleks rumahnya. Namun Rory menolaknya. This is dumb. Setelah itu Rory pun pergi ke ruang bawah tanah dan membuka paketnya. Ternyata isinya adalah perlengkapan milik Predator yang langsung membuatnya terpesona. Kemudian saat Rory memeriksanya, tak sengaja ia malah mengaktifkan alat tersebut. Di lain sisi, Quinn telah ditangkap dan sedang diinterogasi. Sementara Traeger terus mengawasinya dari luar kaca, karena dia tahu kalau Quinn telah menemukan dan menyembunyikan sesuatu dari pesawat Predator. Stranger on your own planet, don't you, Captain? So you feel you're being... He saw something. Oh yeah. Setelah itu, Quinn pun dimasukkan ke dalam bis bersama tahanan yang lain yang memiliki tingkah aneh. Kemudian Quinn pun berkenalan dengan para tahanan tersebut. Dan ternyata mereka semua adalah anggota militer yang kini semuanya bermasalah. That's my game. Don't. He loves his Bible. And that ain't... Because we fuck cock. Any particular reason? Sementara itu, Dr. Brackett bersama sang agen kini tiba di sebuah laboratorium rahasia. Kemudian dia bertemu dengan Traeger dan tim ilmuwan lainnya. Brackett pun sangat terkejut saat mengetahui bahwa mereka memiliki semua jenis benda asing dan telah membawa Predator itu ke dalam laboratorium.
Lalu Brackett diizinkan untuk melihat lebih dekat makhluk itu. Di sana Traeger menjelaskan bahwa makhluk itu tergolong dalam ras predator karena mereka tampaknya sangat suka berburu. He's heavily sedated. Second question is, why are you here? Di lain sisi terlihat pesawat alien yang sedang mengejar di awal film. Dia telah masuk ke dalam portal dan tiba di langit bumi. Di sana makhluk itu membawa 2 anjing alien dan juga membaca sinyal dari barang yang ada di rumah Rory. Sehingga para anggota militer pun mendeteksi keberadaan pesawat alien itu, lalu mengirimkan 2 jet tempur untuk mengejarnya. Namun dengan mudah pesawat alien menghancurkan jet-jet itu. Sementara di laboratorium, tiba-tiba sang predator terbangun dan para ilmuwan pun mencoba untuk menahannya. Namun hal itu sia-sia karena sang predator mulai bangkit dan menghabisi orang-orang di sana. Kemudian Brackett bergegas mengambil senjata pembius dan mencuri sampel alien tersebut. Lalu predator itu mengambil helm yang disimpan oleh para ilmuwan dan mengaktifkannya. Dengan begitu, sang predator dapat melihat di mana helmnya berada, dan akhirnya dia menemukan lokasi yang kini di rumah Rory. Di saat yang sama, di dalam bus, Quinn dan para tahanan kemudian mereka melihat secara langsung predator berlari dan seorang gadis yang mengejarnya. Lalu Quinn dan para tahanan membuat rencana untuk melarikan diri dan membantu wanita itu mengejar alien. Mereka kemudian berpura-pura gelut agar para penjaga itu masuk. Kemudian mereka bekerja sama untuk menjatuhkan para penjaga. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, mereka pun mulai mengejar predator dengan bisnya. Lalu Brackett melompat dari atap dan mendarat di atas bis untuk menembak alien itu. Tetapi dia secara tidak sengaja malah menembak kakinya sendiri. Melihat itu, Quinn pun mencoba menembak predator. Namun sang predator menembak bus itu dan kabur. Setelah itu, Quinn dan yang lain mencari kendaraan. Sedangkan Brackett yang kini lemes, ia hendak ditembak oleh agen pemerintah karena ia telah mencuri sampel dari predator. Beruntung Quinn datang dengan motor dan menyelamatkan Brackett. Di lain sisi, alien lain akhirnya telah mendarat dan mengirimkan anjing-anjingnya untuk mencari musuhnya. Sementara itu, Quinn bersama Brackett dan para prajurit tahanan, mereka tengah bersembunyi di kamar hotel. Kemudian setelah Brackett tersadar dari pengaruh biusnya, dia pun langsung mengambil senapan, tapi Quinn dengan cepat menghentikannya. Lalu Quinn menjelaskan bahwa mereka semua adalah orang baik. Quinn kemudian bertanya kenapa dari pihak fasilitas tadi ingin membunuh Brackett, padahal Brackett sendiri bekerja di pihak mereka. Dan ternyata semua itu hanya dikarenakan ia sudah mencuri sampel dari predator. Brackett juga mengatakan kalau predator sepertinya sedang mencari sesuatu. Mendengar itu akhirnya membuat Quinn menyadari bahwa predator tengah mengejar Rory untuk mengambil perlengkapannya kembali. Kemudian mereka semua pun bergegas pergi ke rumah Rory. I took his gear. Sementara itu, Rory mencoba untuk menggunakan helm milik predator tersebut. Dan secara mengejutkan, dia melihat kilasan bagaimana predator meningkatkan diri mereka dengan menyuntikkan tubuh mereka dengan DNA spesies lain yang mirip manusia. Kemudian Quinn bersama para prajurit tiba di rumah, namun ternyata Rory sudah pergi. Di sini terungkap ternyata Emil adalah mantan istri Quinn. Setelah mendengar putranya dalam bahaya, Emily lalu meminjamkan senjata kepada Quinn untuk pergi menyelamatkan putra mereka. Kemudian Quinn, Brackett, dan para prajurit pun bergegas pergi mencari Rory. I like your speech. I like the couch. Di lain sisi, Rory ternyata menggunakan topeng predator itu untuk kostum Halloween-nya. Tak lama Rory dibully oleh temannya karena menggunakan helm aneh. Bahkan orang yang ada di atas rumah pun ikut menertawakannya. Dan secara tiba-tiba helm tersebut aktif dan meledakkan rumah. Ledakan itu pun akhirnya terlihat oleh Quinn dan kemudian mereka langsung menuju ke sana.
Sedangkan Rory yang ketakutan, ia pun menjatuhkan helmnya dan berlari bersembunyi di lapangan. Tak lama muncul dua anjing alien di depan Rory. Beruntung Quinn datang bersama yang lainnya dan langsung menembaki anjing-anjing alien itu hingga berhasil membunuh satu dari anjing alien, sedangkan satu anjingnya lagi seperti oleng tak berdaya. Oh, okay. Setelah mengira semuanya selesai, tiba-tiba Netlist yang ada di dalam bus tertangkap oleh predator. Lalu sang predator menyuruh mereka semua untuk menjatuhkan senjatanya. Namun Bexley dengan cepat mengambil senjatanya dan menembakkan ke predator yang membuatnya melepaskan Netlist. Setelah itu mereka semua berlari bersembunyi di dalam gedung tepat sebelum predator itu meledakkan pintu dengan tembakan lasernya. Kemudian predator itu mencekik leher Quinn dan tiba-tiba dia ditarik oleh predator lainnya yang ukurannya jauh lebih besar. Dan terjadilah duel singkat di mana predator besar dengan mudah menghabisi predator kecil. Melihat itu, mereka semua pun segera kabur. Are they hunting each other now? Beberapa waktu kemudian, Traeger dan orang-orangnya menemukan bangkai predator. Di sini Traeger mengatakan bahwa predator yang lebih besar sekarang sedang mencari alat yang dicuri oleh Quinn. Our big boy's a hunter. He brought his dogs with him. Di lain sisi, Quinn bersama yang lain kini tengah bersembunyi di suatu tempat. Tiba-tiba mereka kembali melihat anjing predator. Namun di sini Netlist tidak membiarkan mereka menembaknya karena anjing itu sudah jinak. No one shoots my fucking dog. Tak lama terlihat helikopter datang menuju ke arah mereka. Melihat itu, Quinn menyuruh yang lainnya bersembunyi. Sementara dia dan Brackett akan menghadapi orang yang datang. Ternyata mereka adalah Traeger bersama anak buahnya. Kemudian Traeger langsung bertanya kepada Quinn keberadaan armor lengan milik predator yang mereka bawa. Karena Quinn tidak mau mengatakannya, akhirnya si agen pun memukul Quinn. Sementara Traeger menginterogasi Brackett dan menjelaskan bahwa predator akan menghancurkan umat manusia. Why are they here? Hit them while they still last. They're trying to snap up all of our best DNA before we're gone. Maybe they'll want to move into ours. Sedangkan di rumah Emily, para agen lain datang dan mencari senjata milik predator. Namun mereka belum tahu bahwa senjata itu sebenarnya sudah dibawa oleh Rory. Dan tiba-tiba predator muncul lalu menghabisi para agen itu. Kemudian predator melihat ke meja Rory dan menemukan peta dengan lokasi pesawat yang dia cari. Di lain sisi, kini Quinn pun sedang disiksa oleh para agen. Lalu dia melihat putranya dibawa oleh Traeger. Quinn pun langsung bangkit dan mengajar para agen itu. Sementara itu, Brackett kini terpojok dan hendak dibunuh oleh agen. Namun tiba-tiba muncul lagi si anjing alien dan memuntahkan granat dari perutnya. Sehingga Brackett pun memanfaatkan itu dan memasukkan granat ke tubuh si agen lalu kabur. Kemudian akhirnya Brackett bertemu dengan Quinn dan Nebraska. Tak lama anggota tim lainnya muncul dengan helikopter curian. Kemudian mereka pun langsung mengejar Traeger. Sementara itu, Traeger bersama seluruh pasukannya tiba di lokasi pesawat predator. Lalu Traeger menyuruh Rory untuk membuka sandi pintunya. Di saat yang sama, Quinn dan teman-temannya sudah tiba. Mereka pun mengintai dari kejauhan. Kemudian Traeger memerintahkan anak buahnya untuk mengambil semuanya. Namun tiba-tiba Quinn menggunakan bola predator agar tak terlihat dan dia pun berhasil menangkap Traeger. Sementara anggota lainnya juga melumpuhkan para anak buah Traeger. Welcome back. Fuck you, I never left. Come on, just get behind me. Just tell them to put the guns down. Oh, that's a really bad idea. Kemudian di atas tebing, Lynch yang sebagai pengintai tiba-tiba diserang oleh sang predator. Lynch pun langsung menembakkan suar ke atas. Melihat itu, Traeger pun memukul balik tim Quinn dan terjadilah tembak-tembakan. Di saat itu juga Quinn memberi bola milik predator itu pada Rory. Alright, we're going home. Sementara sang predator muncul dan menghabisi siapa saja. Kemudian sang predator masuk ke dalam pesawat dan mengirimkan pesan melalui pengeras suara menggunakan bahasa manusia.
I have enjoyed watching. Di mana dia menjelaskan bahwa ia datang untuk menghancurkan pesawat itu dan juga menginginkan Queen karena menurutnya Queen adalah prajurit yang nantinya akan menghabisi bangsa alien. Setelah itu, Predator pun menyalakan pengatur waktu untuk menghancurkan pesawat itu. Di sini akhirnya Queen dan Traeger pun bekerja sama untuk menghabisi Predator. Kemudian mereka menuju hutan. Sedangkan Predator meninggalkan pesawat sebelum akhirnya pesawat itu meledak. Hey, on Halloween this blew up a whole house. Seriously? Oh, shit. Singkatnya, para tim gabungan yang kini di dalam hutan tiba-tiba melihat senjata Predator terbang melesat memotong lengan salah satu dari mereka. Kemudian mereka pun mulai menembaki Predator. Namun semua itu tidaklah mudah karena alat tempur sang Predator begitu canggih dan mereka benar-benar dibuat kewalahan. Di saat Predator itu menyerang Brackett, tanpa sengaja ia menahannya dengan helm Predator dan tiba-tiba mengeluarkan tembakan yang mengarah ke sang Predator hingga membuatnya terpental tepat di titik jebakan yang Queen pasang. Di sana sang Predator pun terbakar. Melihat kesempatan itu, Bexley nekat menikam Predator itu dengan belatinya. Namun sang Predator yang sangat kuat, ia pun melempar Bexley ke atas pohon hingga tewas. Melihat itu, Collie pun marah dan menembaki Predator. Namun ia juga akhirnya tewas tertembak. Sedangkan Traeger dengan kocaknya mencoba untuk menggunakan senjata alien yang dipasangkan di bahunya, namun malah meledakkan kelapanya sendiri. Kemudian Predator itu menangkap Queen dan melemparnya. Ternyata Rory lah yang merupakan pejuang asli yang dimaksud dari sang Predator selama ini. Lalu sang Predator itu membawa Rory pergi dengan pesawatnya. Not you, your son. Kemudian Queen dan sisa temannya melompat ke atas pesawat itu, di mana mereka akan mencari cara untuk menjatuhkan pesawat tersebut. Lalu sang Predator pun mengaktifkan perisai di pesawatnya, sehingga kaki Natalie terpotong dan untungnya Queen masih selamat. Kemudian Nebraska yang terluka parah, ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan masuk ke dalam baling-baling pesawat agar pesawat itu terjatuh. Sementara Queen menggunakan perlindungan dari medan gaya itu untuk menyelinap masuk ke dalam pesawat. Lalu Queen pun menembaki si Predator hingga akhirnya pesawat itu pun terjatuh. Kemudian sang Predator itu pun keluar dan ketika Predator itu akan menghabisi Queen, tiba-tiba Brackett datang dengan menggunakan alat bola itu lalu melompat ke Predator dan menembak kepalanya. Kemudian ia mengambil potongan lengan Predator itu dan melemparkannya ke arah Queen, di mana dia langsung menembakkan senjata itu untuk menghabisi sang Predator. Shut the fuck up. Beberapa waktu kemudian, Queen pun telah naik pangkat. Dia lalu mengunjungi fasilitas milik pemerintah, di mana mereka kini sedang mengerjakan sebuah proyek guna kesiapan untuk melawan alien di masa depan jika mereka datang ke bumi. Dan dengan bantuan pengetahuan Rory, mereka akhirnya menemukan barang misterius yang telah mereka curi dari para predator yang sudah gugur. Dan ternyata itu adalah armor besi yang sangat kuat yang menurut Rory bisa disebut sebagai pembunuh predator. Dan tiba-tiba armor itu aktif lalu menempel pada tubuh salah satu ilmuwan. Queen yang melihat pun menyatakan bahwa itu adalah armor perang barunya. That's my new suit, Bubba. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.